Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah sinematografi, kelas sinematografi. Hari ini kita akan belajar mengenai color correction dan color grading. Baik, color correction. Nah, dalam sebuah film atau sinematografi, color correction dan color grading itu sangat penting sekali karena akan membangun video kita akan seperti apa atau style video kita yang kita inginkan seperti apa. Nah, sebelum kita membuat color correction dan color grading, ya, ada baiknya kita mengetahui perbedaan color correction dan color grading. Nah, color correction itu adalah pada dasarnya proses yang dilakukan hanya untuk memperbaiki warna video kita agar benar ya. Jadi sesuai dengan aslinya. Jadi warna yang netral yang sesuai, kemudian kontrasnya juga sesuai, dan white balance-nya juga sesuai. Dan color grading adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil video sesuai keinginan kita atau style yang kita ingin bangun di video tersebut. Misal kita mau membangun video tersebut menjadi nuansa warm atau nuansa cool atau nuansa tempo dulu atau nuansa sedih, nuansa bahagia. Nah, itu dimaksud dengan color grading. Nah, walaupun color correction dan color grading itu toolsnya sama ya, tapi goalnya yang berbeda, tujuannya yang berbeda ya. Tadi kalau color correction itu ada tujuannya untuk memperbaiki warna video kita akan sesuai dengan warna yang aslinya ya, atau kita menetralkan video kita ya. Kalau color grading itu lebih kita buat video itu supaya stylenya yang kita inginkan seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, dalam color correction yang penting di sini adalah ada 4 ya. Yang pertama adalah white balance, kemudian ada exposure, kemudian contrast, kemudian saturation. Nah, white balance itu apa? White balance itu adalah kita mengkalibrasi warna putih karena warna putih tersebut mungkin terkena cahaya ya. Sehingga kita tidak nampak ini warna putih atau tidak. Nah, sehingga dengan adanya white balance kita mendapatkan warna putih yang sesuai ya, warna putih yang sesuai di video kita. Oke, kemudian exposure. Nah, kalau exposure itu adalah tingkat kecerahan ya, tingkat terang gelapnya suatu gambar yang dihasilkan oleh kamera kita ya. Sehingga kalau kita dalam mengatur exposure, maka kita akan mendapatkan berapa cahaya yang masuk di dalam kamera kita ya. Seperti contoh, kalau kita lihat ini di bawah exposure, maka dia gelap ya, lebih gelap. Kemudian kalau ada normal ya, gelap, sedang-sedang gelap ya, terang tidak ya. Dia sedang-sedang tengah-tengah. Kemudian kalau over dia terlalu terang. Itu kalau exposure ya. Jadi lebih terang gelapnya video kita atau gambar kita. Kemudian kontras. Nah, kalau kontras ya mengatur gelap terang juga, cuman di kontras ini kita lebih melihat perbedaan gradasinya ya, gradasinya jadi antara yang gelap dan yang terang ya, yang mencolok pada objek. Misal di objek ini kalau kita lihat ini kontrasnya belum nampak yang sebelum ini. Nah, setelah kita edit, nah kontrasnya sudah nampak antara yang gelap dan yang terang ya. Kalau kita lihat di sini ini yang bagian yang terang, kemudian di sini yang bagian yang gelap. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kontras. Jadi perbedaan antara gelap yang ada bayangannya dan yang terangnya atau highlight-nya. Kemudian saturation. Nah, kalau saturasi dia lebih ke hue-nya ya, intensitas dari hue. Hue itu artinya kita bisa mengatur white and black-nya atau hitam putihnya di suatu video kita ya. Kalau misalnya video kita atur saturasinya kita terlalu rendah, maka akan menghasilkan video yang hitam putih seperti itu. Baik, hari ini kita akan mencoba bagaimana color correction di dalam Adobe Premiere.
dalam hal ini saya menggunakan CC 2017. Nantinya kita akan color correction menggunakan efek dari lumetri color ya, dimana lumetri color ini efek ini sudah ada di dalam Adobe Premiere Pro yang CC ya. Kalau CS belum ada. Kalau Anda yang belum punya yang CS, sebaiknya Anda update Adobe Premiere Anda ke CC sehingga Anda bisa mendapatkan library efek dari Adobe Premiere Pro, yaitu lumetri color ya, lumetri color. Contoh di sini saya sudah punya footage video ya, dimana kalau kita lihat video ini masih saya hapus dulu ya, saya hapus dulu, kemudian kembali. Oke, kita tarik dulu. Nah, seperti ini. Contoh seperti video ini kalau kita lihat masih kelihatan belum seimbang ya. Jadi warnanya belum begitu benar ya, masih kelihatan terlalu pucat dan terlalu gelap juga ya. Jadi dengan menggunakan tools atau efek color correction, kita akan membenarkan video kita sehingga video kita lebih sesuai ya, lebih sesuai yang warna yang sesungguhnya atau warna aslinya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita atur dulu panel-panelnya. Nah, di sini biasanya kalau kita mau color grading atau color correction, nah kita biasa pilih workspace-nya ya. Bisa Anda pilih di sini window, kemudian di workspace, kemudian pilih color, ataupun juga bisa langsung diklik di panel sini sudah ada ya. Jadi tinggal klik color seperti ini. Nah, maka Anda akan diberikan standar seperti ini ya. Jadi di sini ada efek control, ada lumetri scope. Nah, panel yang saya akan gunakan nanti adalah lumetri color ya. Kemudian lumetri scope-nya ya, lumetri scope itu sama efek control ya. Nah, jadi nantinya kita akan color correction dengan menggunakan lumetri color ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu lumetri color-nya. Di efek kita ambil dulu, di efek kemudian kita tulis lumetri color. Nah, di sini sudah ada color correction, kemudian kita drag ke video kita seperti ini. Oke. Nah, berikutnya setelah sudah di drag ke sini efeknya di video kita, selanjutnya kita pertama kali adalah mengatur white balance ya. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa white balance itu adalah kita mengatur warna putih di dalam video kita, sehingga video kita itu jika ada terdapat warna putih, nah putihnya lebih sesuai ya, lebih asli ya, tidak dipengaruhi oleh cahaya. Jadi walaupun cahayanya keadaannya biru sekali ataupun orange ya, warna putih akan tetap nampak dengan mengatur white balance ya, dengan mengatur white balance. Nah, di sini caranya kalau kita mau mengatur balance-nya bisa dengan dua cara ya. Cara manual ya, dengan mengatur yang ini temperaturnya. Jadi kalau saya atur temperaturnya ini berarti cahaya yang ada di sini lebih ke biru-biruan ya. Kemudian tintnya di sini kita bisa atur juga kehijauan sama ke arah magenta ya. Magenta. Nah, ini juga kalau temperatur karena biru dan warna orange. Nah, ini kita bisa komplementarikan ya. Kalau misalnya video kita terlalu biru-biruan, kita bisa berlawanan arah. Kita atur ke warna orange supaya kita mendapatkan warna netral atau warna putih yang sesuai. Begitupun juga kalau kita lihat video tint kita, dia hijau, maka lebih kehijauan, maka kita atur dia berlawanan ke arah magenta seperti ini, biar kita mendapatkan hasil putih atau video yang di dalam video kita yang berwarna putih lebih sesuai. Itu cara pertama. Kemudian cara berikutnya adalah dengan cara show mice ya, artinya kita menggunakan airdrop ya. Kita meng-airdropkan mana yang warna putih di dalam video kita. Contoh seperti ini, dinding kita ini warna putih ya. Kita mau mendapatkan white balance yang sesuai. Kita tinggal klik saja ini, kemudian kita klik dinding ini seperti ini. Nah, maka
temperatur dan tingginya akan menyesuaikan dan kita mendapatkan warna putih yang sesuai. Nah, untuk melihat hasilnya apakah sesuai apa tidak, kita bisa melihatnya dengan cara efek kontrol, kemudian kita klik opacity, kemudian kita masking, kemudian kita drag yang warna putih, kemudian kita ke luminosity scope, kemudian kita pakai yang wave Luna ya, kita pakai yang spektroskop UV ya. Jadi kita pakai spektroskop UV, kita lihat di sini. Nah, kalau seperti ini maka artinya dia di tengah-tengah, artinya warna putih kita sudah netral karena dia tidak ke arah kuning, ke warna hijau, ke warna biru ataupun ke arah merah. Dia berada di tengah-tengah, artinya putih kita sudah normal. Seandainya kita rubah warnanya tadi atau tidak, kita pakai warna warna lumetri colornya ya, maka pasti akan keluar dari warna lumetri, warna apakah dia warna hijau atau warna green ya. Contoh misalnya saya atur dia warna yang tadi ya, warna kebiruan. Nah, maka dia akan menuju ke arah biru seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk mengaturnya kembali, kita klik saja, kemudian kita seperti ini ya. Oke, maka dia akan otomatis warna putih kita akan jadi netral seperti itu, untuk mengatur bahwa apakah di video kita warna putih sudah normal atau sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita hapus dulu yang sudah kita buat tadi maskingnya. Oke, kita hapus dulu saja. Oke, situ kita hapus ini. Oke, baik. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke exposure ya. Nah, di exposure kita tadi saya sudah menjelaskan bahwa exposure itu adalah terang gelapnya video kita ya. Jadi terang gelapnya video kita, jadi kita bisa atur juga lewat sini ya, lewat lumetri color ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, saya jelaskan dulu mengenai waveform ya. Saya pakai di sini Luma. Waveform itu banyak tipenya, ada Luma, RGB ya. Contoh saya pakai yang Luma ya. Nah, ini saya tutup saja yang UV. Oke. Nah, ini kalau untuk kita mengatur exposure sama kontras, kemudian flat shadow sama white sama blacknya, kita bisa dibantu oleh yang namanya waveform Luma ya. Jadi waveform tipe Luma ya. Tipe Luma ini kita bisa dibantu ya. Jadi menggambarkan warna terang gelapnya video kita ya. Jadi misal dari kiri ke kanan, artinya itu adalah terang gelap video kita dari yang frame sebelah kiri dan sampai ke kanan. Jadi frame sebelah kiri sampai ke kanan ya terang gelapnya. Kemudian kalau yang sumbu 0 sampai 100 ya. Jadi 0 sampai 100 ya batas video sewajarnya ya, gelap terangnya. Sama juga, jadi ini dari gelap ke terang ya. Dari gelap ke terang. Nah, coba kita perhatikan kalau di video ini kita lihat kalau dari kiri, nah ini kita lihat ini ada nampak putih-putih, ini berarti dia yang putih ini adalah warna putih yang ada di video kita, berarti yang sebelah sini ya. Makanya di video sini tuh putihnya berarti di frame ini sampai sini, maka inilah warna putih yang kelihatan ya. Kemudian di frame sini selanjutnya itu ada, cuma dia di bawah ya, tidak terlalu terang, tidak terlalu kelihatan warna putihnya, dia agak kegelap-gelap. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatur dengan melihat grafik dari waveform ini. Jadi misal kalau kita lihat video kita ini ya, range-nya dari 0 sampai 100 dia masih 70 ya, masih 70. Nah, kita batasi lagi sampai 80 lah. Coba kita naikkan lagi sedikit biar lebih terang yang seperti ini ya, 80, sehingga video kita sudah nampak lebih terang ya.
batasnya jangan terlalu lebih dari 100 ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kontras. Nah, kalau kontras itu adalah warna antara yang hitam atau gelap itu kelihatan ya. Nah, coba kita lihat di kontras ini. Kalau sebenarnya kalau kita lihat video ini sudah kelihatan ya, warna hitam sudah kelihatan warna hitam, perbedaan antara warna putih dan hitam atau yang gelap dan terang sudah kelihatan jelas ya. Nah, coba kita bisa atur ya, contoh ya, misalnya kita kontrasnya kita uh, coba kita bisa lihat, kita atur di posisi yang terkecil ya. Nah ini kita lihat kontras kita kurang bagus ya, bisa terlihat dalam grafik ini. Kalau grafiknya dia gepeng ya, gepeng seperti ini ya, gepeng seperti ini, maka kontrasnya kurang bagus pastinya dilihat ya. Kalau kita naikkan sedikit, maka seperti ini. Nah, ini akan lebih bagus. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini sudah naik ya, kita gepeng, maka kontras itu sudah seimbang ya. Kontras itu sudah seimbang. Nah, oke, seperti itu. Oke, ini kayaknya sudah bagus seperti ini. Kalau kita lihat grafiknya tidak terlalu gepeng ya. Saya atur sampai sini. Oke, untuk highlights, artinya highlights itu adalah bagian terang yang seperduanya dari grafik 0 sampai 100. Jadi seperduanya yang sekitar sinilah, ke atas ya. Kita lihat, ini dia yang diatur bagian highlights-nya. Kalau kita atur berarti kita mengatur bagian yang terangnya juga, tapi yang seperdua dari grafik ini ya, seperdua. Kalau kita lihat ya sebelah sini terangnya sudah sangat terang, tapi di sini yang bagian belakang sini yang agak gelap ya. Jadi kalau kita naikkan, maka di sini akan terang juga, di sini juga akan mempengaruhi, akan terang juga ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita inginkan lebih terangnya bagian sini, silakan atur highlights. Kelihatan kok di sini. Jadi kalau kita atur highlights-nya, maka yang di sini juga akan kelihatan terang. Di sini juga kelihatan terang, seperti itu. Jadi seperdua dari grafik 0 sampai 100 untuk highlights. Nah, kalau shadow sama. Kalau shadow jadi seperdua ke bawah ya. Seperduanya ke bawah grafik ini. Ke bawah. Kalau kita lihat shadow-nya kita atur, maka kalau dia kita atur paling bawah, maka dia grafik yang paling bawah akan turun ini ya, akan turun ya. Turun ini kita menginginkan bayangan kita lebih jelas ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kalau shadow-nya kita mau normalkan kembali ya. Kalau kita lihat ini shadow-nya ini bisa kita atur ya yang kita inginkan. Kalau misalnya jangan terlalu ke bawah juga dan jangan juga terlalu ke atas ya. Ke atas ya, kalau jangan juga terlalu seperti ini, terlalu ke atas ya. Tidak kelihatan shadow-nya, jadi sewajarnya saja kita lihat seperti inilah. Ya, seperti ini ya. Shadow-nya udah bagus kelihatan seperti ini. Ini masih terlalu bayangan saya rasa. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya weights-nya. Nah, kalau weight bedanya sama highlight. Kalau weights dia seperempatnya ya. Kalau tadi yang highlights-nya adalah seperdua ke atas, kalau yang weights seperempat. Jadi seperempat sekitar 60-70 ke atas ya. Kita bisa lihat 60-70 itu warna yang ini, berarti dia atur yang warna terang-terang yang ada di sini dan yang ada di sebelah sini ya. Kalau kita coba seperti ini ya. Seperempatnya ya, seperempat dari warna terang yang ada sebelah sini dan sebelah sini kita bisa atur ya, sebelah sini. Jadi antara 60, 70 atau 70 sampai 100 ke atas. Jadi bedanya di situ. Kalau eyeglass dia seperdua dari frame atau grafik dari 50 sampai 100 ya, seperti itu. Atau kita bisa bandingkan kalau weights itu bagian paling terang di video kita. Itu kalau weights-nya. Kalau eyeglass bagian terang tapi tidak terlalu terang di video kita ya. Kalau yang weights itu bagian paling terang di video kita. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya black. Nah, bedanya black sama shadow. Kalau shadow tadi seperduanya ke bawah ya, 50 ke bawah. Atau bagian gelap video kita. Tapi kalau black itu bagian yang paling terang di video kita ya, paling terang ya. Sorry, yang bagian paling gelap di video kita ya.
Jadi misalnya laptop ini gelap, kita mau gelapkan lagi, tinggal kita turunkan seperti itu. Oke. Bedanya di situ. Jadi beda antara white sama black. Kalau white kita bagian terang ini, yang di sebelah sini kita bisa terangkan lagi seperti itu. Oke. Sedangkan black bagian gelap di video kita itu bisa digelapkan lagi. Oke. Oke, seperti itu. Intinya adalah silakan Anda mengatur color correction range-nya antara 0 sampai 100 ya. Jadi kondisikan dan bayangannya juga jangan terlalu ke bawah ya. Bayangannya juga jangan terlalu ke bawah. Maka itu untuk mengatur supaya keadaan dari exposure sama kontrasnya seimbang, sehingga nanti akhirnya kita bisa atur shadow dan white balance-nya dengan seimbang juga ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah saturation. Nah, saturation itu adalah digunakan untuk memberikan ketajaman kepada warna di video kita ya. Jadi misalnya warna yang ada di video kita itu akan semakin tajam ya. Misal warna biru akan semakin biru, kemudian warna di sini warna kuning akan semakin kuning ya. Jadi kalau kita atur dia semakin tinggi, maka warna yang ada di video kita akan semakin tajam. Nah, kita bisa melihat warna-warna yang ada di video kita itu bisa kita lihat di waveform kita, kemudian kita pilih RGB seperti ini. Nah, warna-warna yang ada di video kita ini bisa kelihatan ya. Jadi yang paling dari kiri ke kanan itu bisa kelihatan yang RGB-nya apa saja yang ada ya, pencampurannya seperti itu. Misalnya di sini kita lihat ini warna birunya lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya saya atur di sini saturasi tinggi, coba ya, maka yang warna-warna yang semakin biru akan semakin biru ya, tajam, kuning akan semakin tajam kuning ya, seperti itu. Ini juga akan semakin naik ya, seperti itu. Ini ya, ini semakin jelas warnanya, semakin tajam. Oke. Kalau kita semakin rendahkan maka akan semakin pucat, dia akan seperti hitam putih ya, seperti hitam putih seperti ini ya. Jadi kalau kita rendahkan rendahkan saturasinya, maka dia akan videonya akan hitam putih atau white and black ya, seperti itu. Jadi kalau kita atur maka warnanya akan semakin tajam. Contoh seperti ini, saya naikkan saturasinya, kita lihat di warna biru yang ada di sini, video saya akan semakin naik ya, semakin tajam seperti itu. Dan warna kuning juga yang di sini akan semakin tajam ya, kita lihat di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu untuk yang basic correction ya. Jadi tadi white balance sudah kita atur, kemudian exposure sama kontrasnya, kemudian pendukungnya eyeglass shadow dan white black kita sudah atur, kemudian terakhir adalah saturation. Di video ini sudah kita lihat warnanya sudah seimbang ya, sudah seimbang. Kita bisa lihat perbandingannya kalau kita matikan luminance color-nya. Sebelumnya kita pakai tanpa luminance color seperti ini videonya. Setelah kita pakai luminance color nampak lebih terang ya, terang dan warnanya lebih seimbang, dan levelnya juga lebih seimbang seperti itu. Oke. Untuk basic correction di Illustrator Color cukup seperti ini ya. Jadi saya biasanya menggunakan basic correction ini. Sebenarnya di Illustrator Color itu ada banyak ya, ada basic correction, kreatif, kemudian color wheels, kemudian hassle sama vignette ya. Cuma kalau untuk correction saya biasanya hanya pakai basic correction, dan untuk yang color grading baru kita pakai yang di bawah ini. Oke, seperti itu untuk basic correction. Kalau Anda mau selanjutnya lagi masuk ke color grading, silakan Anda otak-atik yang namanya kreatif, terus kemudian color list, dan sampai ke vignette. Saya rasa itu. Kita nanti sambung ke video selanjutnya, itu adalah color grading.